Ilmu yang bermanfaat itu yang akan mengantarkan pemiliknya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yazidu ta'ah, tambah taatnya. Kan gitu. Yazidu sa'adah, tambah kebahagiaannya. Tanya kepada ahlinya kalau kau tidak mengetahui. Masya Allah, kita tetaplah sebagai penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu dimuliakan. Saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, perjalanan hidup itu kan cuma sinetron, drama, episode yang pasti akan kita tinggalkan. Hidup di dunia itu sangatlah singkat. Jangan sampai kita tersesat. Sekarang waktunya kita bertaubat agar selamat dunia. Habis pantunnya. Bener ya. Kecuali diminta ya. Baik, kemudian mari kita lihat. Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dalil yang mana ini? Al-Quran dan Sunnah tentunya. Dari mana kita tahu? Dari ahlinya ya. Masya Allah. Maka kalau ragu, jangan diamalkan. Dan ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang ragu kepada hal yang kau nggak ragu. Ragu kok dilakukan, bersemangat pula ya. Nah, ini persoalan. Bagaimana ketika sumbernya itu jelas dari Rasulullah? Harus. Ini perlu saya tambahkan sedikit. Buktikan cinta kita pada Rasulullah itu dengan cara apa? Ittiba tentunya. Mendahulukan Rasulullah, membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Karena Rasulullah bukan atas dasar nafsunya, tapi wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan pasti wahyu dari Allah. Nah, catatannya hadisnya sahih gitu ya. Kalau ragu, tanya pada ahlinya. Ustaz, populer familiar tuh. Ada yang mengatakan ini bagus loh. Bagus. Bagus belum tentu benar, kan gitu ya. Masya Allah, banyak sekali hal-hal yang harus kita fahami supaya sinkron gitu loh. Jangan sampai kita melakukan kesia-siaan. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan iman seorang mukmin adalah meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tinggalkan kalau nggak manfaat. Bagaimana ketika ilmu bukan dari Rasulullah datangnya? Karena tidak semua itu ada di zaman Rasulullah ya. Contohnya ilmu duniawi lah. Zaman Nabi tentu belum komplit. Hari ini kita melihat banyak sekali itu. Zaman Nabi nggak ada vaksin. Sekarang ada vaksin. Kalau ditanya apa manfaatnya? Kita katakan ikhtiar. Karena itu yang bisa kita lakukan. Tapi kita harus menghargai seseorang. Ketika mengambil pilihan, kondisi tertentu dia tidak bisa divaksin. Mungkin sudah terlalu berat kondisi fisiknya, gula darahnya tinggi dan lain-lain, kita hargai. Dan jangan paksakan tuh orang divaksin. Yang penting itu vaksin iman gitu loh. Betul nggak? Itu yang paling utama. Maka antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau kita sudah paham, maka urusan menjadi mudah. Masya Allah. Contohnya ilmu duniawi yang hari ini berkembang, kedokteran, ilmu hitung ya, pertanian yang lebih luas, perdagangan dan lain-lainnya masih banyak kalau dirinci lah. Intinya sepanjang tidak bertentangan dengan rambu-rambu agama, tentu tidak jadi persoalan. Baik, pesan ini semoga semakin mengikat kita, membuat kita semakin bersemangat untuk thalabul ilmi. Karena keutamaannya luar biasa. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta ayyarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Ini kata orang Sunda, saya seminggu ngapalin ini kalimatnya nih. Sing saha kaluar ti bumi kanggo ngilarian ilmu, jalmi janten eta fisabilillah dugi ka wangsul deui. Seminggu tuh ngapalinnya tuh. Artinya? Artinya? Jadi siapa yang keluar untuk ilmu dia fisabilillah sampai kembali ke rumahnya. Begitulah kira-kira ya. Banyak terjemahannya.
Masya Allah. Orang awak banyak sini ya. Baik. Siang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, nyobi sabillah sampai pulang balik ke rumah. Kata orang Betawi, cakep bener gitu aja deh. Kesuwen kata orang Jawa ya. Nah, pastilah beda. Orang punya ilmu dengan gak punya ilmu itu beda. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 9. Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Yang enggak sama. Tapi jangan bangga dengan ilmu, khawatir nanti tertipu. Sehingga enggak mau dibenarkan gitu loh. Kalau emang tidak benar harus terima. Imam Malik mengatakan apa? Kalau ada yang salah dariku, aku hanyalah manusia. Ini yang nggak pernah salah nih yang berbaring di sini nih. Dia tunjuk makam Rasulullah ya. Gitu juga Imam Syafi'i. Tidak soal hadis bahwa madhabi. Kalau benar hadisnya, itu madhabku. Kalau salah jangan diikuti. Makanya Rasulullah mengajarkan juga sebuah doa lawanannya. Jangan sampai celaka karena ilmu yang salah. Ini doa ini juga sangat baik kita amalkan agar kita terlindungi dari hal-hal yang tidak kita sukai. Ini bisa mencelakakan kita, menghancurkan kehidupan kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ngeri kalau 4 perkara ini terjadi dan kita nggak mau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai dapat ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk, gelisah terus. Beda dengan orang beriman tadi ya. Malamnya indah, paginya cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah, nggak akan gelisah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian jiwa yang tidak merasa puas, kering kerontang jiwanya. Targetnya belum tercapai, terus dia kejar, lupa dia keterbatasan waktu. Akhirnya kan pensiun juga. Betul ya? Juga jangan salah menyikapi ini. Kadang-kadang salah menyikapi. Saya yang penting kondisi apapun tetap istighfar. Nendang pintu sambil istighfar. Istri melotot mandang suami istighfar ya, kurang tepat gitu. Saya tidak kasih sairnya. Kemudian dari doa yang tidak didengar, ya Allah, sungguh mengerikan kalau permohonan kita ditolak oleh Allah. Ada apa sebabnya? Mungkin permohonan kita yang salah atau hal-hal yang mesti kita hindari masih kita lakukan. Masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Mestinya itu berenangnya di lautan istighfar. Ya, berenangnya di lautan istighfar, jangan di kolam renang, apalagi cuci mata. Masya Allah. Kalau berenang di lautan istighfar itu kan luar biasa, doa dikabulkan. Di penghujung malam soalnya Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa hambanya. Yang minta ampunan Allah ampuni dosanya. Yang punya persoalan Allah berikan solusi untuknya. Yang punya kebutuhan Allah jawab hajatnya. Tentu sesuai dengan ketentuan Allah. Sudah ada takarannya. Orang beriman itu yakin kok 4 perkara. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, Allah tuliskan 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibah-musibahnya dan rizkinya. Artinya sudah ada porsinya. Yang salah itu kalau berputus asa. Yang salah itu kalau tidak bisa menerima keadaan. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari 4 perkara ini. 1, ilmu yang tidak bermanfaat. 2, hati yang tidak khusyuk. 3, dari jiwa yang tidak merasa puas, nggak bisa bersyukur.
dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, ternyata ada lafaz yang lain yang semakna sesungguhnya. Riwayatnya Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa ilmin la yanfa wa da'watin la istajabu laha. Semakna sesungguhnya. Ingat-ingat lawanan doa yang pertama tadi ini juga harus kita baca. Sebagaimana kita mohon husnul khotimah lepas dari su'ul